Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Darmanto. Di video kali ini, saya akan berbagi 7 tips bisnis bertahan di saat pandemi. Semoga tips ini bermanfaat ya buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang ada kendala ya, karena bisnisnya terganggu adanya wabah pandemi ya. Silahkan tonton saja nanti video ini ya sampai selesai ya, insya Allah ada manfaatnya gitu. Yang belum subscribe ya, subscribe dulu, like dan komen juga ya. Oke, karena video ini saya buat juga dengan sederhana ya, tapi mudah-mudahan isinya memberi manfaat sekali lagi ya. Oke, langsung saja. Tips yang pertama adalah di saat pandemi seperti ini, untuk mempertahankan bisnis adalah prioritaskan dulu ya kesehatan dan keselamatan. Bayangkan nih teman-teman, ketika kamu tidak memikirkan kesehatan dan keselamatan, karena saat ini kan banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah dalam rangka untuk segera ya, niatnya itu meminimalisir penyebaran ya COVID, tetapi kadang-kadang juga kan ada juga masyarakat yang ngeyel ya istilah kata itu, dan akhirnya ditutup lah itu kan usahanya. Nah itu salah satunya karena melanggar aturan ya, atau juga karena bisa saja nanti bisnis kamu itu ditutup karena apa? Mungkin di antara pegawai atau apa ada yang terkena suspek ya COVID-19, sehingga akhirnya perlu diisolasi dan sebagainya ya, dan perlu juga pengecekan lebih lanjut agar penyebarannya tidak kemana-mana. Jadi kamu utamakan dulu ya kesehatan dan keselamatan, baik diri kamu sendiri, para pegawai, dan juga para tamu ya, tamu atau pelanggan kamu. Jadi itu prioritaskan dulu lah. Itu yang paling utama untuk saat ini. Jadi perhatikan kesehatan dan keselamatannya. Selanjutnya yang kedua adalah ubah strategi pemasaranmu. Ya, ini contoh dalam hal ini nih. Strategi mungkin yang sekarang ini kamu jalankan kok ternyata belum berdampak nih buat bisnis ya. Contohnya mungkin kamu sekarang ini sudah menjalankan suatu strategi pemasaran, tapi kok kayaknya pemasarannya tidak ada perubahan. Nah, berarti waktunya kamu itu sudah segera melaksanakan namanya perubahan strategi pemasaran. Ya, jadi kadang-kadang itu dalam melakukan promosi ada hal-hal yang kadang-kadang di iklannya itu nyeleneh ya. Contohnya seperti ini, beli rumah dapat istri ya, bayangkan aja gitu. Itu heboh jadinya viral. Itu contoh strategi pemasaran yang kadang-kadang tidak biasa gitu, tapi akhirnya bisa mendapatkan hasil yang luar biasa gitu kan. Nah, itu namanya contoh melakukan strategi pemasaran gitu. Jadi ketika pemasaran kamu yang saat ini sudah dijalankan gitu ya, belum memakan hasil, coba kamu rubah strategi pemasaranmu. Saya sendiri kan belum tahu kamu itu sedang melakukan strategi pemasarannya seperti apa gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau strategi pemasaran kamu sekarang ini dirasa kurang maksimal, cobalah diubah ya strateginya. Selanjutnya adalah yang nomor 3, online kan bisnismu ya, segera online kan bisnismu. Nah, tentu ya di saat-saat pandemi seperti sekarang ini ya, yang mana orang itu harus terbatas dengan jarak ya, jaraknya itu nggak boleh ya terlalu berdekatan istilah kata. Tentu orang-orang yang sudah mengantisipasinya dengan mengonlinekan bisnisnya itu tidak terlalu berdampak. Karena apa?
Bila mana orang yang mencari produk kamu itu sudah bisa ditemukan lewat online, di saat pandemi seperti sekarang ini yang ada namanya istilah lockdown lah, PPKM darurat lah, dan lain sebagainya. Nah, dengan mengonlinekan bisnis, maka tempat usaha kamu itu nggak jadi masalah karena kamu tetap bisa buka 24 jam ya, dan pembeli pun tidak harus interaksi secara langsung. Jadi ya, segera mengonlinekan bisnis kamu adalah langkah tepat ya, langkah tepat yang harus segera kamu lakukan. Nah, di sini untuk mengonlinekan, yang pertama saya selalu merekomendasikan adalah buat website ya. Website itu bisa website sederhana berupa blog ya, itu bisa ya. Jadi tidak harus nunggu uang banyak gitu ya untuk membuat website yang keren. Yang penting website kami itu tampilannya rapi ya, terus isinya informatif ya. Udah gitu nanti juga diakses mudah ya, misalkan itu responsif ya. Nah, website-website seperti itu ini salah satu media untuk mengonlinekan bisnis kamu ya. Untuk membuat website juga sekarang kan lebih mudah, bisa pakai blog ya, dengan CMS itu yang paling banyak digunakan biasanya itu CMS WordPress ya. Itu kan mudah sekali untuk membuatkan website yang walaupun murah tapi keren gitu. Banyak sekali untuk membuat toko online lah, kursus online sebagainya lah. Ini dengan web sekarang untuk membuat websitenya juga tidak serumit dulu gitu lah. Nah, jadi pertama kamu harus segera memulai itu ya, mulai mengonlinekan bisnis kamu. Bila bisnis kamu saat ini memang belum di online kan gitu loh. Setelah website ya, selanjutnya adalah manfaatkan juga untuk mulai mengonlinekan dulu, memanfaatkan akun ya, sosmed kamu ya, sosial media kamu itu, entah itu akun Facebook ya, Twitter ya, terus kayak IG dan sebagainya. Nah, ini sosial media ini juga sangat membantu ya, untuk saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Jadi jangan menjadikan sosial media itu hanya sebagai tempat untuk adu argumen ya, debat dan sebagainya. Nah, manfaatkanlah ini sebagai cara untuk mempertahankan bisnis kamu. Jadi rubah sosial media yang selama ini mungkin hanya sekedar ya selfie dan sebagainya, jadikanlah ini sebagai tempat untuk promosi kamu ya. Selanjutnya adalah nanti kalau kamu belum punya, yaitu memaksimalkan Google My Business ya. Buat akun Google My Business dan kelolalah dengan benar ya. Kelolalah dengan benar, karena apa? Dengan akun Google My Business saja orang itu ada salah satu klien saya juga gitu ya, yang dari akun Google My Business-nya aja itu bisa mendapatkan ribuan pengunjung ya, yang itu cukup potensial itu. Jadi kalau kamu belum punya akun ini Google My Business, segera buat untuk mengonlinekan bisnis kamu. Nanti saya akan lihat studi kasusnya, contohnya ya. Setelah Google My Business nanti adalah marketplace ya. Kalau bikin website itu sendiri, itu saya rekomendasikan karena itu adalah aset kamu ya. Kalau nanti kamu mau iklan apa ya perlu website. Tapi kalau misalkan mau bikin toko online sendiri gitu, website toko online belum bisa toko online-nya di marketplace. Tapi saya selalu mengingatkan bahwa marketplace ya jangan dijadikan untuk utama ya sebagai media online-nya bisnis kamu. Karena namanya marketplace itu di situ adalah kita tempatnya persaingan harga. Jadi di sini tuh banding-bandingin harga. Kalau kamu sebagai produsen, biasanya itu konsumen akan
berubah atau ganti beli ke tempat lain untuk produk yang sejenis, walaupun mungkin harganya itu berbeda paling sekitar 500. Jadi ya utamakanlah kalau mau mengonline kan bikin website dulu ya. Jadi tapi kalau misalkan ini belum ya marketplace nggak apa-apa, karena setiap tempat untuk mengonline kan bisnisnya ada plus minusnya ya. Kalau ini Bukalapak dan Shopee gitu kan marketplace yang sudah rame, itu plusnya itu sistemnya sudah bagus gitu kan, visitor sudah rame gitu kan. Cuman kelemahan-kelemahannya antara lain yaitu persaingan harga, terus adanya reputasi ya, reputasi toko dan lain sebagainya, itu antara lain. Ya pajaknya juga nanti ketika toko kamu semakin rame juga nanti pajaknya kamu atau potongannya dari marketplace juga semakin besar seperti itu. Nah, ya inilah untuk tips yang nomor 3. Nah ini saya ambil contoh ini kenapa tadi saya rekomendasikan kalau kamu belum punya akun Google My Business segera buat, karena di sini di Google My Business ini salah satu klien saya ini usahanya tentang servis ya, servis handphone ya, servis handphone. Ini dari satu channel media online-nya yaitu Google My Business, karena beliau itu ada website, ada Google My Business-nya ada ya. Jadi ini saya ambil contoh ini Google My Business. Dalam satu bulan ini bisa mendatangkan atau perlu melihat ya, pengunjung yang melihat itu total sampai 42.000 lebih ya. Jadi bayangkan saja gitu loh. Kalau dari 42.000 aja itu ada apa namanya? Misalkan gini, misalkan 60 orang aja gitu. Belanja di situ atau terjadi transaksi di situ. Itu sudah lumayan karena ini kan gratis gitu loh. Nah, jadi kalau kamu masih menganggap bahwa Google My Business itu kurang bermanfaat, nah, coba dihilangkan gitu, karena ini di studi kasus ya salah satu usaha tempat perbaikan handphone itu dari salah satu klien saya itu memanfaatkan ini aja itu cukup membantu untuk mendatangkan penjualan, itu mendatangkan pembeli gitulah ya. Yang penting nanti fitur-fitur di Google My Business ini dimaksimalkan sebaik mungkin ya. Memang ada trik-trik sendiri ya yang untuk memaksimalkan nanti Google My Business ya. Mungkin lain waktu bisa saya ulas ya bagaimana sih caranya agar bisa dapat pengunjung sampai ribuan seperti ini untuk akun Google My Business-nya ya. Nah jadi apa namanya, di era-era pandemi seperti sekarang ini biasanya orang mencari sesuatu itu akan mencari lewat online, dan ketika mencarinya itu khususnya di search engine Google, secara otomatis itu akan memunculkan ya alamat-alamat bisnis yang terdekat dengan lokasi orang yang mencari produk atau jasa tersebut. Nah, jadi sangat pas nih kalau kamu yang ingin bisnisnya bertahan, salah satu memanfaatkan Google My Business adalah salah satu hal yang sangat saya rekomendasikan ya. Oke. Yang selanjutnya, tips yang selanjutnya adalah konsisten promosi online. Nah, ini nih yang biasanya sulit nih bagi sebagian orang. Bayangkan ya, ketika sudah punya website, ketika sudah punya akun sosial media, ya, punya marketplace, Google My Business gitu kan. Nah, dalam promosi, baru beberapa saat promosi atau belum lama promosi, promosinya pun mungkin nggak terarah karena kekurangan ilmunya gitu kan ya. Nah, tiba-tiba sudah menyerah. Nah, itu akan sulit itu nanti namanya agar apa namanya bisa berkembang. Maka konsisten ini penting ya. Bagaimana sih promosi online ya? Promosi online yang pertama, kalau kamu pemilik website ya,
pemilik tadi Google My Business juga ada namanya promosi menggunakan teknik SEO ya. Atau ya biasa disebut Search Engine Optimization ya. Jadi sebuah teknik untuk mendatangkan pengunjung ke website kita ya. Atau kalau untuk Google My Business itu memaksimalkan namanya Local Business Optimization ya. Jadi LBO-nya gitu kan. Nah, ini promosi dengan cara ini sangat membantu karena ini gratis ya, asal kamu memang tahu caranya. Nah, gitu loh. Kalau memang belum tahu caranya ya nanti untuk mendatangkan atau konsisten promosi website atau ini bisa menggunakan penyedia jasa, asalkan tadi jasanya bukan jasa yang abal-abal. Perhatikan reputasinya ya, bukan hanya menjanjikan murah atau menjanjikan hasil instan atau janji-janji yang banyak ya, karena biasanya orang-orang yang janji-janjinya banyak justru orang-orang tersebut yang akan lupa janjinya gitu ya. Jadi waspadalah dalam memilih jasa. Selanjutnya, konsisten untuk promosi online adalah ini menggunakan engine marketing ya. Ketika kamu sudah punya website ya, ketika kamu sudah punya Google My Business, punya akun sosmed ya, khususnya nih fanpage-nya ya, itu bisa promosi menggunakan search engine marketing. Contohnya apa ya, Google Ads gitu, Google Ads ya, atau Bing Ads gitulah yang paling banyak digunakan ya ini Google Ads, karena dari Google Ads itu nanti banyak fitur-fitur yang digunakan yang nanti juga bisa untuk menjangkau ya, menjangkau beberapa calon konsumen potensial di search engine gitulah dengan teknologinya Google Ads ya. Jadi kalau kamu mau mempromosikan produknya lewat online, konsisten ya. Jangan baru mulai promosi misalkan sehari atau 1 minggu, belum apa-apa sudah mengambil kesimpulan ketika belum ada pembeli bahwa iklannya nggak pas lah atau apalah gitu kan. Karena untuk promosi juga butuh konsisten. Orang cenderung biasanya ketika baru lihat website kita, baru lihat iklan kita, biasanya tidak serta-merta langsung percaya, langsung transaksi gitu kan. Ada beberapa tipe pembeli yang biasanya juga menunggu beberapa saat, pikir dulu gitu lah. Jadi ketika promosi ya jangan buru-buru ngambil kesimpulan bahwa promosi langsung dihentikan ketika belum ada langsung penjualan, karena ya penjualan juga ada butuh proses gitu ya. Jadi konsisten promosi itu penting gitu kalau kamu bisnisnya ingin bertahan di saat pandemi ya. Misalkan anggarannya belum banyak ya untuk promosinya, ya keluarkan sedikit-sedikit gitu kan, seperti itu. Nah, promosi selanjutnya selain search engine marketing juga pakai namanya social media ads ya. Contohnya ya Facebook ads, IG ads, TikTok ads, ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini akun-akun bisnis kamu ya, bisnis online, akun untuk media online kamu ya, tadi yang saya udah bilang itu ada website, Google bisnis gitu kan. Apa namanya, akun sosmednya ya, dan fanpage-nya itu bisa diiklankan dengan sosial media ads ya, seperti Facebook ads gitu kan. Karena dengan sosial media ini cenderung ya orang jadi yang tadinya belum tahu ya jadi tahu gitu kan. Nah, ini nanti efek iklannya bisa untuk berpotensi ya namanya itu untuk mempertahankan bisnisnya, walaupun iklan di sosial media juga apa namanya tidak gampang atau teori ya. Jadi sosial media juga untuk iklan, karena kita ketika beriklan di sosial media itu beda sekali dengan iklan di search engine marketing seperti Google Ads ya. Kalau di sosial media Ads itu karakternya, kalau istilah saya itu kita ini menawarkan produk kita ke orang-orang yang sedang aktif di sosial media tersebut. Jadi apa namanya, beda dengan di iklan di search engine marketing seperti Google Ads. Jadi kalau kebalikannya di Google Ads itu
khususnya yang iklan kategori penelusuran, ketika ada orang ketik sesuatu, cari sesuatu, nah nanti iklan kita muncul, ya, jadi itu namanya iklan kebutuhan. Jadi itu bedanya seperti itu. Nah, tetapi setiap sistem baik search engine marketing maupun social media ads itu ada plus minusnya. Yang penting promosi itu harus tetap jalan. Selanjutnya promosi online-nya adalah menggunakan email marketing ya. Email marketing itu ya kalau kamu saat ini mungkin punya database email banyak ya, inilah waktunya untuk berkirim-kirim kabar, bertanya kabar, mengirimkan penawaran itu melalui email ya, email marketing. Sekarang ini banyak sekali penyedia-penyedia atau software-software untuk mengirimkan email penawaran kamu ya. Kalau di Indonesia ada beberapa nama yang biasanya itu berseliweran ya. Mungkin kamu ada namanya kirim.email, ada mailketing dan lain sebagainya. Itu software-software buatan Indonesia yang saat ini tuh banyak digunakan oleh internet marketer Indonesia ya. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin mau belajar email marketing ini, saya bukan endorse ya, tapi ini contoh itu yang saya tahu gitu kan. Software-software seperti itu untuk email marketing itu ya, bisa untuk membantu ya promosi bisnis kamu melalui online ya, atau di saat pandemi yang sekarang ini yang aktivitas kita terbatas. Nah, jadi dengan memanfaatkan email sebagai media komunikasi, penawarannya itu bisa untuk membantu. Ya. Selanjutnya adalah untuk bertahan di saat pandemi. Ini yang saya juga lakukan ya. Itu biasanya saya melakukan penawaran ya dengan harga spesial ya, memberikan diskon. Nah, apa salahnya sih gitu loh. Misalkan sekali-kali ke pelanggan kita ya berikan diskon lah. Contohnya seperti saat ini nih. Ketika kita melihat ya orang-orang di sekitar ini mungkin sedang membutuhkan jasa atau produk kita, yang mana biasanya harga tersebut kita jual itu misalkan nih 10.000 ya, karena untungnya misalkan bisa sampai 4.000. Tapi di saat pandemi seperti ini kita bisa mengurangi keuntungan dengan cara memberikan diskon ya. Satu, agar untuk penjualan juga meningkat ya. Yang kedua juga kita sekaligus juga ya hitungannya ya sebagai untuk istilah kata itu ya membantu juga gitu kan orang-orang yang membutuhkan produk kita ya, tetapi terkendala mungkin dari harga gitu kan. Apalagi yang misalkan ini kamu itu jualan produk-produk yang mungkin terkait dengan kebutuhan pandemi, itu yang saat ini dibutuhkan pandemi, ada suplemen dan sebagainya gitu ya. Ketika kamu mau mengambil untung ya janganlah inilah ya berlebihan gitu kan. Di saat-saat seperti ini ya pastikanlah untuk mengambil keuntungan itu yang sewajarnya gitu. Malah kalau perlu ya itu diskon lah gitu. Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan gitu kan. Karena nanti dampaknya itu tidak berkah ya. Ya jadi misalkan kamu menjual produk yang saat ini ternyata sedang dibutuhkan banyak orang, mentang-mentang nih kelangkaan barang, kamu tega gitu mengambil untung sebesar-besarnya. Kalau bisa malah berikanlah diskon gitu kan. Jadi itu namanya rasa kepedulian ya terhadap sesama ya. Kalau misalkan produk kamu ya tidak terkait dengan kebutuhan pandemi saat ini ya, nah, produk kamu itu mungkin malah jauh berbeda gitu kan, tidak ini. Nah, diskon salah satu yang bisa membantu meningkatkan penjualan. Contoh nih, saya jualan kaos ini ya. Jualan kaos itu ya ini bisa untuk kita berikan harga spesial dari harga normalnya gitu lah. Ya, contohnya nih. Ya, nanti contohnya itu
normalnya misalkan nih 109.000 kaos saya jual misalkan ini di saat-saat pandemi seperti ini kita jual 99.000 misalkan gitu. Nah, itu alhamdulillah itu dengan strategi seperti itu tuh bisa mempertahankan bisnis kaos saya. Ini yang saya juga praktekkan. Nah, selanjutnya adalah inovasi produk yang relevan saat pandemi. Nah, ya, relevan lah. Saya kaos, bagaimana sih untuk inovasi produk? Nah, yang saya jual atau yang saya lakukan ketika awal-awal pandemi, ya, kaos saya jual ya gambarnya tema-tema corona. Seperti ini nih contohnya. Nah, kaos-kaos tema seperti ini laris. Cukup banyak yang membeli. Ya dulu kaos saya juga laku cukup banyak gitu ya. Dengan kaos yang bergambar tulisan-tulisan tema corona. Nah, jadi inovasi produk itu ya yang relevan ya saat pandemi. Ya, contohnya kalau misalkan gitu, konveksi. Ya, selama ini mungkin konversinya hanya baju seragam misalkan ini. Ternyata anak sekolah sekarang ini banyak yang belum tatap muka, otomatis kebutuhan bajunya kan juga apa namanya sedikit ya, artinya produsen-produsen kan kurang laku produknya. Ya, cobalah berinovasi dengan contohnya yang membuat masker gitu. Maskernya juga jangan asal-asalan gitu. Masker yang sampai sekarang itu tetap produk yang dibutuhkan gitu loh. Tinggal inovasinya, apakah itu maskernya dengan apa namanya sablon dan sebagainya. Pokoknya memberikan nilai lebih gitu, memberi manfaat gitu. Karena produk-produk yang seperti itu cukup dibutuhkan. Atau ya produk-produk yang contohnya misalkan kamu itu ada salah satu teman saya yang usahanya itu benar-benar mati total ya karena pandemi. Nah itu contohnya yang umroh ya, haji umroh dan haji ya. Usaha itu tuh apa biru jasa itu mati total karena ya ditutup ya. Nah, dia memang boleh dikata ya bukan inovasi, tetapi untuk sementara waktu ya berganti bisnis gitu kan. Ya jualannya adalah makanan-makanan yang apa namanya dibutuhkan banyak orang dan juga suplemen-suplemen dibutuhkan orang. Nah ini dalam rangka juga untuk mempertahankan bisnis. Jadi ya kalau boleh dikatakan bukan inovasi ya bukan, tetapi ini juga salah satu alternatif. Itu kita nggak boleh ketika mau mempertahankan bisnis saklek ya dengan bisnis yang dijalani, tetapi karena memang keadaan sementara memaksa untuk uh, istirahat dulu, ya bolehlah cari inovasi produk lain yang masih relevan. Yang penting itu bisa membantu kita tetap survive, ya bisa bertahan kan. Kalau misalnya punya pegawai ya jangan sampai ada PHK atau minimal ya kita bisa tetap bertahan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, yang ketujuh ini ya, yang ketujuh nih. Ini tips yang ketujuh adalah pentingnya menjaga komunikasi dengan klien. Nah, ini mungkin kamu yang selama ini nih komunikasi dengan klien itu masih kurang. Tips ini cukup bermanfaat ya. Ini juga saya terapkan untuk menjaga klien-klien saya ya. Itu dengan cara komunikasi selama pandemi itu biasanya tim saya melalui CS itu biasanya menanyakan kabar, bagaimana kabarnya, ya, bagaimana kesehatannya, bagaimana dengan usahanya, ya komunikasi-komunikasi dengan klien seperti itu sangat membantu ya. Jangan sampai di saat-saat seperti ini hubungan klien itu malah putus ya, putus, tidak ada komunikasi, padahal ya apa namanya mungkin selama ini berhubungan bisnis ya secara baik ya, tapi begitu pandemi malah mungkin komunikasinya jarang, akhirnya ya tidak ada ini ya hubungan gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi. Sebaiknya nanti komunikasi dengan klien ya gitu, walaupun mungkin sewaktu-waktu itu seminggu sekali atau apa itu kita jadwalkan gitu kan klien-kliennya
ditanyakan kabarnya. Atau misalkan kalau kayak saya pribadi, misalkan ini klien saya itu usahanya rental mobil, nah itu terkena dampak. Biasanya itu antara saya itu kadang kasih masukan, mungkin pengen usaha apa gitu, atau kita kasih informasi usaha-usaha yang masih bertahan gitu kan, yang cenderung itu prospek di saat pandemi, yang mungkin klien itu juga pengen mencobanya. Biasanya kita informasikan gitu, jadi untuk komunikasinya, jadi klien itu tidak apa namanya ya, tidak merasa kayak ditinggal gitu ya kalau bahasa saya gitu. Nah, komunikasi itu atau saling memberi ya kritik dan saran biasanya gitu, itu cukup ampuh ya untuk mempertahankan bisnis ya. Jadi eh, ini yang saya jalankan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ya, yang mungkin ingin menerapkan cara-cara ya seperti saya ini agar bisa bertahan di pandemi, bisa mencoba cara saya ini. Ya, alhamdulillah cara ini bisa menjaga usaha saya, yaitu yang produk utama adalah saya jualan kaos yang sama ini jasa agensi digital marketing ya. Itu eh, sempat mengalami penurunan omset itu ya sekitar 6 bulan awal lah saat-saat pandemi. Tapi kesininya alhamdulillah ya dengan melaksanakan 7 tips itu cenderung mulai stabil lagi, cenderung naik gitu. Nah, untuk teman-teman makanya barangkali tips saya itu ada yang bisa diterapkan ya, silahkan dicoba saja. Insya Allah ini sudah saya jalankan dan sangat membantu untuk mempertahankan usaha atau bisnis yang berpotensi atau terdampak di saat-saat pandemi. Nah, demikianlah video sharing saya kali ini. Bila mungkin ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas, silakan nanti tanya aja di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan jawab sesuai dengan pengetahuan saya yang saya tahu gitu ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat.